Oke, kita akan mau lihat apa yang terjadi, bagaimana hubungan mereka. Farel, ada gak sih yang tadi mungkin yang disebutkan oleh Nyai? Oke, kalau dilihat dari sosoknya, dia ini Farel ini ada, cuman saya Farel ini tipikal orang yang masih dibilang pelin-pelan ya, tapi masih labil ya, susah masih bisa dipegang. Juga akan lumayan banyak, tapi dia pengeluaran dia lumayan besar. Tapi hati-hati nanti di tahun 2026. Tabe selamat lingkungan alatai salam sujud karendem malempang. Nah, persiman diai yang menyukai banget YouTube-nya di Rampian Intan. Sekarang saya mau membahas lagi masalah artis lagi. Ini masalah Pujiyanti Utami, lahir tanggal 3 November 2002 dan juga dengan sekarang lagi dekat dengan seorang laki-laki yang namanya Farel Bramasta, lahir tanggal 11 September 1996. Oke, kita akan mau lihat apa yang terjadi, bagaimana hubungan mereka, seperti itu. Bung Tan, ini lagi rame pemberitaan di jagat maya tentang perjodohan antara Farel Bramasta dengan Fuji kami yang kita kenal. Ini mungkin menurut pendalamannya atau penglihatannya ini tentang berdua dijodohkan dengan netizen, ada kecocokan nggak sih? Kalau dibilang ada kecocokan, kalau melihat unsur ini air dan api, tapi yang saya lihat tuh akan susah untuk ada kecocokan. Tapi kalau jodoh kan Tuhan yang mengatur. Ini kan hanya sebagai ramalan ini kalau yang saya lihat dari unsur mereka, si Fuji ini lahir tahun 2002 itu berunsur air, setelah itu 96 itu berunsur api. Air dan api kan tidak begitu cocok, tapi kan jodoh Tuhan yang menentukan. Tapi yang saya lihat kalau dibilang mereka ini dekat, sekarang sih baru mau menjalani, baru dekat gitu loh, tapi tidak dekat sampai pacaran belum, seperti itu. Nah, mungkin dari orang sekitar mungkin yang melihat ada ini nggak sih dukungan dari orang-orang terdekat? Oke, kalau saya lihat dari dukungan dari orang tua, ya pasti orang tuanya si Puji sih mendukung, karena kan melihat dari Farel ini ya orang yang lumayan oke lah ya, kayak gitu. Mungkin ada kedudukan, mungkin dalam keuangan juga dia melihat bahwa kedepannya anaknya mungkin terjamin dalam keuangan seperti itu. Tapi yang saya lihat dari Pujinya, dia merasa dia juga bisa cari uang. Jadi dia berpikir, ya udah deh jalanin dulu deh, kalau jodoh ya pasti akan menikah. Tapi maunya Puji sambil jalan aja dulu. Lalu mungkin Nyai, kalau bisa dilihat yang kemarin itu ada isu bahwa Farel ini ingin menikah muda begitu. Nah, ada rencana bisa dibilang niatnya mungkin pengen melamar Fuji. Ini mungkin gimana sih, apa nanti akan terjadi apa enggak ya gitu. Kalau saya lihat kalau Farel ini akan melamar Fuji, kayaknya sih masih belum. Dia juga masih pengen mungkin masih ada pilihan-pilihan yang lain. Tapi untuk pernikahan ke depan dia sih berharap mau cepat menikah. Tapi kalau dia untuk secepatnya melamar Fuji, saya sih lihat sih belum. Tapi kalau dari lihat Fuji sendiri, ada sih suka nggak sih sama? Kalau dibilang Pujinya suka sama Farel, suka, tapi dia maunya ya udah jalanin dulu karena dia merasa kan lagi enak banget nih sendiri. Setelah itu karir dia juga lagi bagus, jadi dia berpikir ya udah jalanin aja dulu karena dia pengen fokus banget dengan karir dia, dan juga ada banyak yang kontrak-kontrak yang dia mau selesaikan dulu, seperti itu. Tapi si Puji ada nggak trauma kemarin putus juga pas pacaran? Oke, kalau melihat Puji ini trauma nggak juga sih. Dia ada dekat orang juga kok, banyak kok dia deket-deket dengan orang, tapi yang tidak publikasi ya. Jawaban saya sih nggak ada trauma. Atau mungkin Nyai ini kan mungkin apakah pemikiran Fuji nanti dia ingin memiliki suami yang bisa sayang juga dengan keponakannya nih gitu. Oke, yang saya lihat bahwa Fuji ini maunya laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang memang sayang dengan keluarga, sayang juga dengan keponakannya. Setelah itu laki-laki yang mungkin mungkin yang bisa membuat dia bisa lebih nyaman dalam keadaan rumah tangga, atau setiap kata orang tuh kalau dia lagi susah atau lagi ada pasangan yang bisa membantu dia, seperti itu.
Tapi kalau dilihat dari sosok Farel, ada nggak sih yang tadi mungkin yang disebutkan oleh Nyai? Oke, kalau dilihat dari sosoknya dia ini Farel ini ada, cuman saya satu Farel ini tipikal orang yang masih dibilang pelin-pelan ya, tapi masih labil ya, susah masih bisa dipegang seperti itu. Karena dia unsur api, orang api itu susah dipegang. Nah, ini kan tadi membicarakan perihal dengan unsur. Nah, mungkin dari keduanya unsur apa sih yang cocok dari mereka berdua nanti kelak yang untuk pasangan? Oke, kalau mau cari unsur yang cocok, orang air ini cocoknya ketemu kayu. Tapi kalau dia ketemu kayu, unsur kayu biasanya yang seandainya wanitanya kayu, biasanya dia akan sedikit capek untuk mencari nafkah ya. Tapi pasangannya itu akan menuruti apa mau dia. Nah seperti itu. Tapi kalau dia ketemu logam juga oke. Tapi dia tetap juga yang akan bekerja keras untuk membantu masalah keuangan. Karena orang air itu adalah tipikal orang yang sangat bertanggung jawab. Dan dia terlalu banyak memikul beban, biasanya seperti itu. Nah seperti orang api. Farel ini orang api. Orang api ini kalau dibilang banyak memikul beban nggak juga sih. Karena dia ini tipikal orang yang apa ya, dengan orang lain atau dengan teman dekat dia akan care. Kalau dengan keluarga dia juga akan care, tapi tidak se-care dia dengan teman-temannya seperti itu, apalagi dengan orang yang terdekat dia. Dan juga orang api ini tipikal orang yang apa ya, tidak punya, kalau saya bilang tidak punya prinsip ya. Jadi kalau ada dia ngambil, ada temannya yang bilang begini dia mengikuti, ada begini dia ikutin, jadi susah untuk dipegang seperti itu. Jadi kalau dihitung mereka berdua hubungannya, kalau mereka dua ini seandainya ada jodoh pernikahan, jawaban saya karirnya Farel ini akan stuck ke bawah, malah karirnya si Puji akan naik seperti itu. Karena air ketemu api kan yang kalah pasti api. Jawaban saya itu. Bisa dibilang bahwa nantinya Farelnya sendiri yang akan lebih bekerja keras lagi. Oh enggak, malah Farelnya malah drop di bawah. Dia nggak bisa. Kalau unsur bagaimanapun Farelnya bekerja keras, tetap dia di bawah daripada Fuji. Karena dia Fujinya air, Farelnya api. Api sama air pasti yang redup kan api. Energi air yang akan keluar seperti itu. Jadi jawaban saya energinya Fuji yang akan keluar. Setelah kalau dia ada jodoh menikah mereka berdua, berarti ya karir akan membaik, akan lebih bagus kembali. Ya berarti Fuji, berarti Farelnya harus terima apa namanya, karir dia pasti redup. Dan juga Fuji harus bisa menyadari bahwa kalau dia ada jodoh, dia harus membantu keuangan mereka berdua, ya berarti dia harus bekerja keras banget seperti itu. Nah, mungkin ya ini kan bisa dibilang Fuji ini kan wanita mandiri gitu. Apakah nanti jadi itu menjadi salah satu pemikiran dia juga untuk menikah? Jadi gue masih mau. Oke. Kalau saya lihat Puji ini kan tipikal perempuan yang mandiri, karena dia juga tipikal orang yang beban dia terlalu berat sebenarnya. Dia masih muda tapi dia harus banyak memikul beban ya. Jawaban saya, dia menganggap ya udah, kita untuk masalah hubungan pasangan dia maunya udah jalan aja. Kalau memang ini takdir akan ada pernikahan, sekarang dia berpikir ya udah kita jalani sampai pernikahan. Tapi yang saya lihat untuk sementara ini dia maunya jalanin aja dulu seperti itu, karena dia lagi fokus dengan karir dia banget. Karena dia kalau masalah keuangan kan dia bisa cari uang sendiri, jadi dia maunya kalau bisa dapat pasangan yang seimbang dengan dia, maunya seperti itu. Antara keduanya ini kan sebelumnya juga pernah punya pasangan masing-masing. Apakah di antara mereka berdua ini memiliki trauma dan akhirnya harus lebih hati-hati memiliki pasangan atau memilih pasangan? Oke, kalau ada trauma, jawaban saya sih enggak sih ya. Dua-duanya ini masih enggak ada trauma, karena hubungan yang bagi saya sih hubungan namanya anak muda ya, jadi tidak ada trauma yang begitu dalam yang fatal. Jadi jawaban saya kayak si Fuji agak sedikit teliti, ya mungkin agak sedikit teliti karena dia berpikir dia bisa cari uang, jadi dia mencari, kalau bisa mencari pasangan yang tidak menambah beban hidup dia kan seperti itu. Pas kayak Farel pun dia mau cari pasangan yang sama juga, yang bisa membantu, yang ibaratnya jadi ibu rumah tangga, bisa itu yang memang bisa mengurus dia. Tapi kan si Fuji kan tipikal perempuan yang beda gitu loh ya, perempuan yang punya karir seperti itu. Mungkin Nyai untuk para pasangan di luar sana, kalau ada berencana untuk menikah, kan bisa dibilang Fuji dan Farel ini kan mereka karir bagus, rezeki ada, ini kan mereka role model. Gimana?
Oke, saran saya seperti ini ya, buat siapapun yang mau punya pasangan atau yang kita yang sudah punya karir yang lumayan bagus, kita mau cari pasangan, carilah pasangan kita yang memang benar-benar mencintai kita, mencintai keluarga kita. Masalah uang itu biasanya akan mengalir aja, mengikuti hati kita, kebahagiaan kita dalam menjalani rumah tangga, seperti itu. Kalau kita hanya fokus dengan uang, oh saya mau cari pasangan saya yang banyak uang, belum tentu kamu bisa bahagia. Tapi kamu carilah pasangan yang bisa membuat kamu bahagia, menghargai kamu, menghargai orang tua kamu. Pasti rezeki itu dengan sedikit-sedikit akan mengalir, kan seperti itu. Saran saya seperti itu. Oke, bentar Nyai, aku lupa pesan dari atasanku. Untuk Farel sendiri, untuk ini kan sekarang dia masuk ke DPR ya. Untuk karir kedepannya seperti apa sih Nyai kalau menurut? Oke, kalau Farel ini karir dia ke depan bagus. Kenapa? Api ketemu kayu. Ini api ketemu kayu, berarti api sama kayu pasti akan menyala. Jawaban saya karir dia akan lebih bagus tahun ini. Tapi harus hati-hati di tahun 2026 nanti. Kenapa api ketemu api? Biasanya api ketemu api itu takutnya akan ada masalah besar yang dia harus hadapi. Tapi di tahun 2025 jawaban saya karir dia oke. Jadi untuk di DPR masih lanjut terus ya? Masih lanjut. Kalau untuk Fuji karir kedepannya seperti apa? Oke, Puji karir dia di tahun 2025 jawaban saya akan bagus. Karir dia juga akan oke. Keuangan dia juga akan lumayan banyak, tapi dia pengeluaran dia lumayan besar. Tapi hati-hati nanti di tahun 2026. Kenapa saya bilang di tahun 2026? Kenapa? Kayu mau ketemu api. Tahun 2026 nanti adalah unsur api. Biasanya energi orang air ini akan keluar banyak. Berarti energi apa? Pikiran, keuangan. Mungkin keuangan dia banyak masuk, banyak juga keluar. Dan juga akan banyak pengeluaran-pengeluaran yang akan membantu orang-orang terdekat dia. Seperti itu. Oke, terima kasih sahabat saya semuanya yang menyukai banget YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Sekarang tadi saya membahas masalah Fuji, masalah Farel. Kalau memang ini mereka adalah jodoh, kita doakan semoga mereka bisa berjodoh. Ya, kalau memang tidak jodoh mereka, kita doakan mereka bisa mendapat pasangan yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga sahabat saya semuanya, bila mana ada salah kata, salah ucap atau membuat kalian agak tersinggung, saya memohon maaf, namanya juga saya seorang manusia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube saya. Terima kasih banyak.